nama saya Revina Ramadayanti dari saya mahasiswa STEM angkatan 2019 dari kelas D1 dengan NIM 219030226. Hari ini saya ingin mempresentasikan tentang evolusi dan teori asal-usul kehidupan. Pengertian dari evolusi merupakan suatu proses perubahan yang dialami makhluk hidup secara perlahan-lahan dalam jangka waktu yang lama dari generasi ke generasi sehingga terbentuk spesies baru. Teori asal-usul kehidupan. Teori asal-usul kehidupan di bumi ada 3 teori, yaitu pertama dari teori abiogenesis, yaitu teori yang mengatakan bahwa asal-usul kehidupan berasal dari benda tak hidup. Yang kedua ada teori dari biogenesis yang mengatakan bahwa asal-usul kehidupan berasal dari benda hidup. Yang ketiga teori kosmozoa, yaitu asal mula makhluk hidup bumi berasal dari spora kehidupan yang berasal dari luar angkasa. Dalam bukunya The Origin of Life menyatakan bahwa asal mula kehidupan terjadi bersama dengan evolusi terbentuknya bumi beserta atmosfernya. Senyawa organik di bumi terakumulasi menjadi cekungan perairan membentuk primordial soup, kemudian menjadi monomer menjadi polimer, akhirnya membentuk protobion yang merupakan awal sel hidup. Teori evolusi yang pertama dari teori J.B. Lamarck. Idenya mengenai evolusi dituangkan di dalam buku berjudul Philosophic Zoology. Di dalam buku tersebut, Lamarck mengungkapkan alam sekitar atau lingkungan mempunyai pengaruh pada ciri-ciri atau sifat yang diwariskan. Ciri-ciri atau sifat tersebut akan diwariskan kepada keturunannya. Yang kedua ada teori dari Charles Darwin yang berpendapat bahwa yang menjadi dasar evolusi organik bukan dari adaptasi lingkungan, melainkan karena seleksi alam dan seksual. Seleksi alam berupa pertarungan dalam kehidupan yang kuat akan terus hidup. Yang ketiga ada Count de Buffon menyatakan bahwa variasi-variasi kecil yang terjadi karena pengaruh alam sekitar yang diwariskan. Dengan demikian, kemampuan beradaptasi dengan lingkungan akan menyebabkan terjadinya variasi yang mengarah pada terbentuknya spesies baru. Bukti evolusi yang pertama ada fosil, merupakan sisa-sisa cetakan ataupun bekas dari hewan maupun tumbuhan yang telah membentuk. Fosil ini sebagai bukti adanya peristiwa evolusi yang dapat menentukan umur dengan cara menghitung laju erosi, sedimentasi, kandungan garam, dan kadar radioaktif. Yang kedua ada homologi. 2 organ tubuh dikatakan homolog apabila mempunyai asal sama secara embriologik tetapi fungsi dan bentuknya berbeda. Contoh, alat gerak manusia dan sirip ikan memiliki bentuk rangka yang sama namun berbeda fungsinya. Lalu ada bukti evolusi dari manusia, burung, porpoise, dan elephant. Lalu ada biologi Prentice Hall tahun 2000, yaitu ada evolusi dari awal ikan, chicken, pig, and human, dari awal benih janinnya gitu. Lalu ada bukti evolusi yang ketiga, adanya variasi dalam satu spesies. Individu yang termasuk dalam suatu spesies tidak pernah bersifat identik sama persis. Variasi ini terjadi karena faktor genesis dan lingkungan. Lalu yang terakhir ada faktor yang mempengaruhi evolusi. Yang pertama itu ada seleksi alam, yang kedua ada mutasi, yang ketiga ada aliran gen, dan yang keempat ada rekombinasi gen. Terima kasih. Selamat menonton.